Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Chandra Adam dari kelas F4A5 dengan NPM 202310715037. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat aplikasi daftar stok ATK kampus Universitas Bayangkara Jakarta Raya yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek dengan dosen pengampu Wawan Priyatna, STMTI. Ini merupakan laporan yang saya buat untuk mempermudah saya mempresentasikan apa yang sudah saya buat. Di sini ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, masuk bab 1 pendahuluan, latar belakang. Alat tulis kantor atau ATK merupakan kebutuhan esensial dalam menunjang kegiatan administrasi, perkuliahan, dan operasional organisasi di lingkungan kampus. Di Universitas Bayangkara Jakarta Raya atau Ubarajaya, penggunaan dan pengelolaan ATK sangat penting bagi mahasiswa, tenaga pendidikan, maupun organisasi kemahasiswaan. Namun selama ini proses pengajuan dan pendistribusian ATK masih dilakukan secara manual yang rentan terhadap kesalahan catatan, keterlambatan distribusi, serta tidak efisienan dalam pelaporan dan pelacakan stok. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, dibutuhkan sebuah sistem digital yang mampu memfasilitasi proses pengelolaan dan pemerintahan ATK secara lebih efektif. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi manajemen stok dan permintaan ATK Ubarajaya. Sistem ini dirancang untuk mempercepat dan merapikan proses mulai dari pengajuan ATK oleh mahasiswa, pengecekan stok oleh admin atau petugas gudang, hingga pencatatan dan distribusi barang. Dalam sistem ini, mahasiswa dapat login, melihat ketersediaan ATK, serta mengajukan permintaan secara online. Di sisi lain, admin atau petugas gudang dapat memiliki akses untuk menerima pengajuan, memeriksa stok, menambahkan atau mengurangi data barang, serta menyiapkan distribusi. Semua data tersimpan terintegrasi di dalam sistem, dan proses kerja masing-masing pihak telah digambarkan secara rinci melalui use case, activity diagram, sequence diagram, class diagram, state diagram, deployment diagram, IRD dan IRM, dan interface. Dengan adanya sistem ini diharapkan pengelolaan ATK di Ubarajaya dapat berjalan lebih transparan, cepat, dan akurat. Selain meningkatkan efisiensi kerja staf, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan ATK secara sistematis dan terdokumentasi. Masuk bab 2, perancangan sistem. Pada bab 2 ini terdapat alur PPNM yang saat ini sedang berjalan. Kemudian sistem usulan dari saya. Alur PPN ini menggambarkan proses layanan pengaduan yang diusulkan berbasis website. Proses dimulai dari proses diawali saat mahasiswa melakukan login ke dalam aplikasi daftar stok ATK kampus. Setelah login, mahasiswa mengisi formulir permintaan ATK sesuai kebutuhan mereka. Kemudian permintaan yang telah dikirimkan akan diterima oleh sistem yang kemudian akan menyampaikan notifikasi permintaan ke pihak terkait, dan seterusnya. Kemudian ada use case. Use case diagram menggambarkan fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh aktor terhadap sistem. Pada gambar di atas ditampilkan use case dari sistem aplikasi daftar stok ATK kampus. Dalam diagram tersebut terdapat dua aktor, yaitu mahasiswa atau user dan tugas gudang atau admin. Kemudian masuk ke activity diagram. Ini activity diagram untuk admin dan user sama. Yang pertama ada activity diagram login, kemudian ada logout. Ini untuk admin, menambahkan atau mengurangi stok barang, menyiapkan ATK, menyiapkan pengajuan ATK. Kemudian ada untuk user, pengajuan permintaan ATK. Kemudian masuk ke sequence diagram. Ini gambar sequence diagram dari login, logout, sequence diagram untuk admin, dan sequence diagram untuk user. Kemudian ada class diagram, state diagram, ada login, ada validasi untuk data user, input data. Kemudian ada input data lagi untuk admin, ada diagram data stok barang, ada lihat permintaan barang, ada input pengajuan barang,
melihat stok, ada diagram permintaan ATK, dan diagram cetak transkrip, serta diagram logout. Kemudian ada deployment diagram. Di deployment diagram ini ada application server, XMPP sebagai servernya. Kemudian ada personal komputer sebagai klien. Masuk ke sini ada IRD dan IRM. Berikut gambarnya. Masuk bab 3 perancangan user interface. Mulai dari halaman utama atau halaman depan, homepage, kemudian ada halaman login, terdiri dari username, password, role. Role di sini diisi oleh admin atau petugas gudang dan user atau mahasiswa. Kemudian login sebagai admin, ada dashboard admin dengan data user, data permintaan, data pengajuan, dan data stok, serta menu sidebar. Sini ada menu data usernya, data stok barangnya, jendela permintaan ATK-nya, data permintaan ATK, kemudian ada pengajuan ATK-nya. Ini datanya, data pengajuan ATK, kemudian ada dashboard user. Dashboard user ada data stok ATK untuk user, menu data permintaan ATK, dan ini form untuk permintaan ATK. Masuk ke bab 4 ada penutup kesimpulannya. Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen stok ATK dan permintaan ATK kampus berbasis website di Universitas Bayangkara Jakarta Raya dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan dan pengajuan ATK secara digital, cepat, dan terstruktur. Sistem ini memungkinkan mahasiswa untuk melihat persediaan stok ATK dan mengajukan permintaan barang tanpa harus melalui prosedur manual yang beresiko menimbulkan keterlambatan atau kehilangan data. Di sisi lain, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi petugas gudang dalam memantau stok barang, menerima dan memproses permintaan dari mahasiswa, serta memperbarui data stok secara real-time. Proses kerja dalam sistem ini digambarkan secara menyeluruh melalui perancangan diagram seperti BPMN, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, state diagram, deployment diagram, serta IRD dan IRM. Fitur-fitur utama dalam sistem ini seperti login, melihat stok barang, pengajuan permintaan, pengecekan dan penyiapan ATK, hingga cetak transkrip permintaan telah disusun mendukung proses kerja yang efisien, transparan, dan terdokumentasi. Dengan adanya sistem ini diharapkan pengelolaan ATK di lingkungan kampus menjadi lebih terintegrasi dan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan terhadap kebutuhan mahasiswa maupun operasional internal kampus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.